Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu ingin menghadapinya secara langsung? Jasmine bertanya dengan lembut. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari separuh energinya yang dalam, itu mungkin belum turun ke tingkat yang kamu harapkan. Jika saat ini kamu ingin secara paksa melibatkan dia dalam pertarungan langsung, itu masih terlalu berbahaya. Tidak masalah, kata Yun Che dengan sikap yakin. Meskipun kekuatannya luar biasa kuatnya, dia masih belum bisa menguasai sepenuhnya kekuatan baru ini. Terlebih lagi, kecepatan dia menghabiskan energinya yang dalam jelas jauh lebih tinggi dari biasanya. Sebelumnya, aku hanya bertahan tanpa menyerang, namun dia secara praktis melukai dirinya sendiri akibat serangan baliknya beberapa kali. Nampaknya kebenciannya telah menenggelamkan rasionalitasnya. Dia terlalu cemas untuk sukses dan dia hanya fokus untuk menjadi lebih kuat, mengabaikan meluangkan waktu untuk menstabilkan dirinya sendiri. Peningkatan energi mendalam Fen Juechen yang eksplosif disebabkan oleh dia menyerap dan menyatu dengan apa yang disebut Jasmine sebagai asal setan, dan bukan sesuatu yang dia peroleh melalui kultivasinya sendiri. Terlebih lagi, dia hanya memiliki waktu singkat untuk meningkatkan kekuatannya, jadi jelas bahwa tubuhnya belum sepenuhnya menyatu dengan asal iblis. Akibatnya, dia belum sepenuhnya menguasai kekuatan barunya. Oh, jadi kamu sudah memperhatikan ini, kata Jasmine lembut. Ditambah dengan keunggulan senjataku dan kelemahan kepribadiannya, bahkan jika dia masih memiliki hampir 40% sisa kekuatannya, masih ada kemungkinan aku bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Memegang Heaven's Meeting Sword dengan dua tangan, Yun Che membuat busur normal di udara dengan pedangnya. Dalam sepersekian detik, lautan di bawah kaki Yun Che bergejolak saat ombak meledak dan aura tirani yang sangat berat dan luar biasa melesat ke area yang lebarnya ratusan kilometer. Pada saat itu, sepertinya Dewa Iblis kuno tiba-tiba turun dari atas, menyelimuti bumi dengan keagungannya yang mengerikan. Murid Feng Juechen tiba-tiba berkontraksi, tatapan dinginnya ditarik paksa lalu mengunci pedang besar berwarna merah terang di tangan Yun Che. Aura Yun Che tidak menciptakan sedikit pun tekanan baginya sama sekali, tapi saat pedang besar berwarna merah terang itu muncul di tangan Yun Che, dia jelas bisa merasakan sensasi yang menindas dan menyesakkan. Lebih jauh lagi, saat dia memfokuskan pandangannya pada pedang itu, energinya tiba-tiba berubah menjadi kekacauan saat sensasi yang sangat tidak menyenangkan memenuhi seluruh tubuhnya. Sensasi ini tidak memudar saat dia mengedarkan energinya yang dalam, malah tampak semakin kuat karena suatu alasan. Itu mencapai titik di mana hal itu sangat tak tertahankan sehingga seolah-olah ada sesuatu yang dengan kejam mengoyak organ dan jiwanya. Wajah Fen Juechen berubah tajam dan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke samping. Segera, perasaan tak tertahankan itu mulai berkurang, namun, masih kurang nyaman. Perbedaan antara saat dia pertama kali bertemu dengannya di Primordial Mendalam Ark dan Honger saat ini yang keluar baru-baru ini sungguh tak ada bandingannya. Kekuatan Heaven's Meeting Sword juga sangat berbeda. Ia bahkan mulai memancarkan aura samar keagungan dan kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Namun, perubahan ini tidak sepenuhnya merupakan hal yang baik bagi Yun Che karena tingkat pertumbuhan Heaven's Meeting Sword sudah jauh melampaui tingkat pertumbuhannya sendiri. Terlebih lagi, dia baru-baru ini mencurahkan seluruh waktu dan usahanya untuk meningkatkan kekuatan para wanita Frozen Asgard dan belum menyentuh Heaven's Meeting Sword selama hampir 3 bulan. Jadi sekarang dia memegang Heaven's Meeting Sword di tangannya, dia malah merasakan ketegangan yang sangat besar, bahkan rasanya seolah-olah dia akan kehilangan cengkeramannya pada pedang itu. Berapa banyak makanan yang dicuri Honger untuk dimakan selama 3 bulan ini? Mungkinkah dia benar-benar memakan salah satu pedang tuan? Dan bahkan jika seseorang tidak memperhitungkan kekuatan pedang yang tak tertandingi dari Heaven's Meeting Sword,
pedang itu memberikan perasaan bahwa pedang itu seberat gunung. Perkiraan konservatif Yunce adalah bahwa Heaven's Meeting Sword setidaknya memiliki berat 500.000 kg. Ekspresi Yunce tetap tenang, dan posturnya seperti seseorang yang percaya diri akan kemenangannya. Dia telah memperhatikan reaksi aneh Fen Juechen ketika Heaven's Meeting Sword muncul. Dia punya beberapa kecurigaan mengenai reaksi itu, namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Nama lengkap pedang ini adalah Pedang Pembunuh Iblis Pemukulan Surga, jadi izinkan aku memberikan kesaksian berapa lama kamu bisa menahan kehadirannya. Dan segera setelah Yunce berbicara, dia meraung pelan. Dia membuka gerbang, api penyucian, dan semua energi dalam di tubuhnya melonjak dengan hebat. Api berkobar tinggi di langit saat Heaven's Meeting Sword menghantam ke bawah. Mengingat energinya yang dalam jauh dari kedalaman dan ketebalan Fen Juechen dan sejumlah besar energi yang terkuras saat memegang Heaven's Meeting Sword saat ini, dia tidak mampu untuk berlama-lama lagi. Itu adalah serangan langsung tanpa keterampilan yang berkembang atau mendalam namun memiliki semua kekuatan di tubuh Yunce. Kekuatan serangan yang menindas itu begitu besar hingga seolah-olah ada gunung yang runtuh dari langit. Tatapan Fen Juechen menjadi dingin dan fokus saat dia melepaskan cahaya hitam yang bahkan lebih gelap dari malam paling gelap dari setiap lubang tubuhnya. Pedang di tangannya juga terbungkus seluruhnya dalam cahaya hitam. Energi gelap yang sangat liar dan ganas melonjak dari pedang, melepaskan jeritan yang mengerikan saat ia merobek ruang untuk menemui Heaven's Meeting Sword yang mendekat. Bertarung langsung dengan pedang yang berat jelas bukan langkah yang cerdas, itu bahkan bisa disebut sebagai langkah yang sangat bodoh. Tapi, meski Fen Juechen menyadari hal ini, dia tetap akan membuat keputusan yang sama. Semua karena harga diri dan egonya yang kuat. Dan inilah kelemahan kepribadiannya yang dibicarakan Yunce. Kedua pedang itu saling bertabrakan dan suara logam pada logam merobek awan saat mengguncang langit dan lautan. Perairan di bawahnya langsung berubah menjadi zona bencana mengerikan yang membuat badai biasa tampak jinak. Ratusan ombak raksasa menjerit-jerit saat melonjak menuju langit. Di tengah gelombang besar yang bergolak, bentrokan antara cahaya merah tua dan cahaya hitam pekat masih sangat mencolok dan jelas. Pada titik di mana lampu berpotongan, kedua pedang itu masih terlibat dalam pertarungan mematikan. Heaven's Meeting Sword yang menyala-nyala masih memancarkan kekuatan sucinya sementara pedang hitam di tangan Fen Juechen, meskipun sudah ditekuk seperti bulan sabit, menolak untuk patah karena menahan serangan Heaven's Meeting Sword. Tatapan kedua belah pihak menyapu pedang mereka saat mereka saling melotot, wajah mereka tidak lebih dari 1 meter dari satu sama lain. Wajah yang satu tenang sementara yang lain sedingin es, namun, di dalam hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Yunce tercengang karena Fen Juechen, yang telah menghabiskan sebagian besar energinya dan hanya memiliki pedang hitam kaisar mendalam, mampu memblokir serangan yang dia berikan dengan kekuatan penuh dengan Heaven's Meeting Sword. Lebih jauh lagi, dengan dukungan kekuatannya yang sangat kuat, pedang itu bahkan belum patah. Sementara itu, Fen Juechen bahkan lebih terkejut lagi karena Yunce, yang hanya memiliki aura praktisi kaisar mendalam, ternyata bisa menerima serangan pedangnya dengan kekuatan penuh juga. Pedang hitam di tangan Fen Juechen awalnya adalah pedang mendalam bumi. Namun, pada tahun-tahun di mana kekuatan Fen Juechen tumbuh dengan pesat, pedang mendalam bumi ini telah mengalami perubahan mendasar di bawah pengaruh energi gelap yang mendalam yang telah dilepaskannya. Dan dalam kurun waktu beberapa tahun, ia telah menyerap sejumlah besar energi gelap yang mendalam, sehingga tumbuh menjadi pedang mendalam kaisar tingkat rendah. Sementara kaisar pedang yang mendalam dapat dianggap sebagai raja pedang di negara angin biru dan bahkan masih dianggap sebagai harta karun yang sangat indah di antara pedang-pedang di benua langit yang mendalam, jika pedang itu melawan pedang pemukul surga milik Yunce, tanpa keraguan, Yunce memiliki keunggulan mutlak dalam hal senjata.
Dan meskipun fakta ini, Fan Juechen masih mampu sepenuhnya memblokir serangan Yun Ce. Jadi jelas bahwa meskipun sebagian besar energinya telah habis, dia pasti masih melampaui Yun Ce dalam hal kekuatan. Mata Fan Juechen menjadi sangat menyeramkan sehingga tampak seperti mata serigala liar yang haus darah. Cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya membengkak sekali lagi, namun, pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan energi kegelapan yang dalam di tubuhnya bergejolak, seolah-olah telah menerima semacam trauma. Cahaya hitam yang mengelilingi pedangnya tidak hanya gagal menyala, bahkan tiba-tiba mulai berputar dan melengkung di udara. Saat ia berputar dan melengkung, serpihan cahaya hitam mulai menghilang seolah diam-diam menelan lubang hitam yang tak terlihat. Tekanan yang datang dari Fan Juechen tiba-tiba melemah. Mata Yun Ce menjadi fokus saat api gagak emas di tubuhnya meledak secara eksplosif sementara dia mengayunkan Heaven's Meeting Sword ke depan sekali lagi. Fan Juechen mengeluarkan erangan tumpul saat kekuatan besar menghantam dadanya, tanpa ampun melemparkan lengan pedangnya ke samping. Tubuhnya bergetar tertiup angin seperti daun saat dia terlempar jauh. Oh! Yun Ce telah memusatkan hati dan pikirannya, jadi dia tidak menyadari perubahan energi gelap Fan Juechen yang mendalam. Tapi Jasmine telah menyaksikan keseluruhan kejadian dan cahaya aneh langsung muncul di kedalaman matanya. Kebuntuan antara dua lawan yang berimbang itu hanya berlangsung dalam waktu singkat dan terpecahkan ketika Fan Juechen tidak bisa lagi mempertahankan tekanan. Ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bentrok secara resmi, namun Fan Juechen, yang memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan besar, dikirim terbang oleh Yun Ce, yang kini memiliki keunggulan absolut dalam persenjataan. Yun Ce juga merasa sangat terkejut karena dia bisa menang dengan mudah. Dia tertawa dingin dan mengangkat Heaven's Meeting Sword saat dia bergegas maju seperti pusaran air. Fan Juechen, sepertinya kamu tidak seberapa, mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu lakukan. Fan Juechen berjungkir balik ke belakang di udara berkali-kali sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya di udara. Badai pedang besar yang Yun Ce hancurkan bukanlah hal kecil. Meskipun Fan Juechen baru saja dihancurkan oleh angin pedang, hal itu telah menyebabkan seluruh darah dan energi di tubuhnya bergejolak, praktis menyebabkan organ dalamnya terbalik. Biasanya ini hanya merupakan cedera sepele baginya. Bahkan jika dia menerima cedera yang 10 kali lebih buruk, dia bahkan tidak akan mengangkat alisnya. Namun kali ini, entah kenapa, sensasi aneh dan tidak menyenangkan itu muncul kembali, menyebabkan dia merasa pusing dan mual. Yun Ce meraung saat dia mendekat dan menghancurkan Heaven's Meeting Sword, membawa serta aura gunung, sekali lagi. Pupil Fan Juechen mengeluarkan cahaya merah darah saat semua energi gelap yang mendalam di tubuhnya meledak dengan gila-gilaan. Badai energi yang sangat besar menyapu ke segala arah dan riak spasial selebar 30 meter menyebar dari pusat bentrokan. Heaven's Meeting Sword sekali lagi berbenturan dengan pedang hitam. Kali ini pedang hitam itu hampir tertekuk menjadi bulan purnama berwarna hitam. Bilah pedangnya bergetar saat mengeluarkan suara melengking yang mengingatkan pada ratapan hantu. Bentrokan antara kedua pedang, sekali lagi, tidak berlanjut. Setelah sepersekian detik, kekuatan pedang hitam dengan cepat surut sekali lagi. Api dan cahaya hitam meledak secara bersamaan, keduanya ditembakkan ke arah yang berlawanan. Yun Ce hanya melayang di udara sebelum mendapatkan kembali kendali atas keseimbangannya, namun Fan Juechen masih terbang jauh ke kejauhan. Pedang hitam di tangannya telah dibengkokkan ke sudut yang mengkhawatirkan dan hampir patah seluruhnya. Yun Ce, yang sudah mendapatkan kembali keseimbangannya, tidak memberikan kesempatan kepada Fan Juechen yang kurang beruntung untuk mengatur napas. Dia mengaktifkan Extreme Mirage Lightning dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir berwarna hitam saat Heaven's Meeting Sword menghantam sekali lagi, membawa serta deru guntur. Setiap serangan pedang Yun Ce menyebabkan Fan Juechen mundur dengan cepat.
Pedang hitam di tangannya semakin bengkok seiring dengan setiap pukulannya, namun pedang itu tidak pernah patah. Karena hampir membungkuk dalam lingkaran karena setiap pukulan, wajah Feng Juechen menampilkan berbagai ekspresi saat ia berputar, melengkung kesakitan, menunjukkan ketidakpuasan yang ekstrim, kedengkian. Di tengah suara-suara besar yang terus mengguncang langit, Feng Juechen telah terhempas 5 kilometer ke belakang. Seluruh darah dan energi di tubuhnya berputar dan darah hitam pekat terus keluar dari mulutnya. Sejak Yun Ce meluncurkan Heaven's Meeting Sword, Feng Juechen berada dalam posisi yang sangat dirugikan sejak pukulan pertama. Dan dia pada dasarnya hanya memiliki kekuatan untuk menangkis serangan Yun Ce, dan saat ini bahkan menangkis serangan itu adalah permintaan yang semakin besar. Tebasan serigala langit Phoenix. Raungan serigala langit berpadu dengan seruan Phoenix saat serangan itu merobek langit. Feng Juechen melesat seperti bintang jatuh saat ia dengan keras menabrak karang kecil yang berjarak beberapa kilometer jauhnya, menyebabkan karang tersebut musnah seluruhnya. Di belakangnya, sebuah parit yang sangat dalam telah digali di permukaan lautan, dan parit itu tidak hilang dalam waktu yang lama, seolah-olah sebagian besar lautan ini telah langsung terbelah menjadi dua. Feng Juechen berdiri di permukaan laut saat dia terhuyung berdiri dan terus mengeluarkan darah yang jelas lebih gelap dari darah orang normal. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan kekuatanku? Kenapa tiba-tiba lepas kendali? Kenapa tiba-tiba menghilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Di belakangnya, angin kencang mendekat dengan cepat. Feng Juechen dengan keras kepala memaksakan seteguk darah basi. Saat dia berbalik, dia memancarkan aura amat buruk yang mengalir ke langit. Hal pertama yang dia lihat bukanlah Yun Ce, tapi pedang besar berwarna merah terang yang hampir sebesar tubuh Yun Ce. Segera, semua darah dan energi di tubuhnya mulai bergejolak sekali lagi, dan sensasi tak tertahankan dari jiwanya yang ditusuk sekali lagi menyerangnya. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari sesuatu. Itu adalah pedang Yun Ce. Sensasi aneh dan tidak menyenangkan yang dia rasakan selalu terjadi ketika tatapan atau kekuatannya bersentuhan dengan pedang itu. Tepat ketika pedangnya bersentuhan dengan pedang Yun Ce, energinya yang dalam tiba-tiba lepas kendali dan menghilang seolah-olah telah dilahap. Pedang itu, sebenarnya mampu menahan kekuatanku. Awan tidak dapat terlihat hingga beberapa kilometer dan langit benar-benar cerah. Namun siapapun di kota Floating Cloud akan dapat melihat lapisan kegelapan tebal melayang di langit di sebelah timurnya. Saking suramnya hingga terancam tenggelam, dan jika dilihat akan membuat dada orang tersebut terasa berat dan sesak. Suara ledakan yang tiada henti terdengar dari timur, dan setiap ledakan terdengar lebih berat dari yang terakhir, seseorang bahkan bisa merasakan aura yang sangat kuat dan hiruk-pikuk memancar dari sana. Ini dimulai lagi. Nomor 1 di bawah langit bergumam pelan ketika ekspresi heran muncul di wajahnya sekali lagi. Suir, hati Xiao Lingqi tidak bisa tetap tenang, dan ledakan yang terus terdengar melebihi kemampuannya. Kedua tangannya dengan erat mencengkeram lengan baju Feng Shui yang bersalju. Cepat bawa aku ke sana. Mereka benar-benar tidak bisa terus berjuang lebih lama lagi. Akulah alasan permusuhan mereka. Salah satunya adalah C kecil dan yang lainnya adalah orang yang telah menyelamatkanku 2 kali. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, aku tidak akan bisa menjalaninya seumur hidupku. Suer, aku mohon, tolong bawa aku ke sana. Tapi, hati Feng Shui juga gelisah dan cemas, dan dia hampir dikuasai oleh dorongan untuk bergegas ke medan pertempuran lebih dari 10 kali. Suer, alasan mengapa C kecil tidak ingin aku berada di dekatnya adalah karena dia takut dia akan menyakitiku secara tidak sengaja. Jika Suer ada di sana untuk melindungiku, maka tidak akan ada masalah tidak peduli seberapa dekat aku. Terlebih lagi, Suer, kamu juga sangat mengkhawatirkan C kecil, kan? Karena mereka sudah bertarung begitu lama, itu sudah cukup.
Jika mereka terus bertarung satu sama lain, bagaimana jika? Tekad Feng Shue'er yang sudah goyah benar-benar runtuh pada saat itu juga. Tanpa menyebutkan perlunya melindungi Xiao Lingqi dari gempa susulan bentrokan, jika Yun Ce dan Fen Juechen menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang Shue'er, dia masih bisa melindungi Xiao Lingqi mengingat tingkat kekuatannya saat ini. Aku mengerti. Bibi kecil, kamu harus ingat untuk memelukku erat-erat. Feng Shue'er melambaikan tangannya dengan lembut, menyebabkan tubuh Xiao Lingqi terangkat ke atas. Hembusan angin harum bertiup saat dia melesat menuju petak langit gelap di timur secepat mungkin. Auranya tiba-tiba mulai berfluktuasi, seolah-olah dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sepertinya efek samping negatif dari penggabungan paksa dengan sumber energi iblis yang sangat kuat ternyata lebih parah dari yang kukira, atau mungkin aku terlalu menganggapnya tinggi. Yun Ce menarik Heaven's Meeting Sword di belakangnya saat dia dengan cepat berlari menuju Fen Juechen, yang telah terlempar jauh. Dia awalnya berpikir bahwa, saat dia mulai menghadapi Fen Juechen dalam pertarungan langsung, dia akan terlibat dalam pertarungan yang pahit dan sengit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan keuntungan sebesar itu sejak awal. Untuk setiap bentrokan setelah bentrokan pertama, Fen Juechen tidak hanya sepenuhnya ditekan, tetapi energinya yang dalam menjadi semakin kacau. Ia juga menjadi semakin lemah. Setelah dia mengalami lebih dari 10 ledakan pedang, dia menderita luka luar dan dalam di sekujur tubuhnya, dan luka itu jelas tidak dangkal. Seluruh rangkaian peristiwa ini, dan hasil selanjutnya, adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Yun Ce akan terjadi. Dia bahkan mulai merasa bahwa kehati-hatian dan perencanaan yang cermat sebelumnya tidak ada gunanya. Jangan lengah. Ini jelas bukan seluruh kekuatannya. Curahkan seluruh kekuatanmu untuk melumpuhkannya. Jasmine berteriak dengan suara rendah. Saat ini, Yun Ce sudah berada dalam jarak 60 meter dari Fen Juechen. Membawa kekuatan yang bisa membalikkan langit, Heaven's Meeting Sword menghantam Fen Juechen. Tatapan Fen Juechen masih sama gila dan ganasnya seperti sebelumnya, dan darah hitam yang menyeramkan berceceran di wajah dan tubuhnya membuatnya tampak lebih mengerikan dan kejam. Saat dia menghadapi ledakan pedang berat Yun Ce yang menakutkan dan tak tertandingi sekali lagi, Fen Juechen memilih untuk tidak secara paksa menghadapinya. Cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya menyala saat dia tiba-tiba mundur ke belakang. Kecepatan Fen Juechen tidak bisa menandingi kecepatan Yun Ce. Sekarang energinya yang dalam benar-benar berantakan dan dia terluka parah, kecepatannya sangat terpukul. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menghindari serangan Yun Ce? Dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan pertama Yun Ce, tapi serangan kedua langsung menghantam dadanya. Dia tidak punya pilihan selain mengedarkan seluruh energi dalam di tubuhnya saat dia mengangkat pedang hitamnya untuk memblokir serangan itu. Tubuh Fen Juechen bergetar hebat saat ruang di sekitarnya bergetar. Itu persis sama seperti beberapa kali terakhir, energi dalam yang dia masukkan ke dalam pedang hitamnya akan menerima kejutan luar biasa setiap kali bersentuhan dengan Heaven's Meeting Sword, dan energi itu akan menghilang dengan cepat seperti roh yang ketakutan. Hal ini menyebabkan kekuatan dari pedang berat itu, yang awalnya bisa dilawan, hancur ke bawah, dan saat ledakan besar lainnya terdengar di udara, tubuhnya terbang seperti bola meriam dan melesat dengan keras ke arah perairan di bawah. Detik berikutnya, Fen Juechen sudah melesat ke udara saat pilar air besar meledak di belakangnya. Tatapannya menjadi semakin ganas dan kejam. Sebagian besar pembuluh darah di lengannya telah meledak dan tangan pedangnya bergetar hebat hingga dia hampir tidak bisa memegang pedangnya yang hitam pekat. Wajahnya, yang berlumuran darah, terpelintir saat energi dalam berwarna hitam yang dilepaskan tubuhnya juga mulai berputar. Pada saat ini, aura yang dia keluarkan seperti iblis mengamuk yang telah sepenuhnya diliputi amarah, hanya dipicu oleh kebencian yang menusuk tulang.
Sebenarnya, menyedihkan. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Fen Juechen mengerang pelan. Suaranya begitu serak dan dalam hingga terdengar seperti suara iblis dari neraka. ARG hahaha, pemakaman surga iblis malam. Fen Juechen meraung sedih ketika semua cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba meledak keluar. Sederet gelombang raksasa meledak ke arah langit, membawa kegelapan yang bisa menutupi langit saat mereka bergegas menuju Yunce. Pemakaman surga setan malam adalah domain unik yang beroperasi berdasarkan konsep kegelapan dan melahap. Ketika Fen Juechen pertama kali melepaskannya, Yunce berhasil berjuang untuk melepaskannya. Sekarang energi mendalam Fen Juechen berada dalam keadaan kacau, dan dia telah menghabiskan sebagian besar energinya. Kekuatan pemakaman surga iblis malam yang sama telah melemah beberapa kali lipat. Dunia di sekitar Yunce langsung berubah menjadi hitam pekat, tapi dia tidak sedikit pun bingung dengan ini. Heaven's Meeting Sword di tangannya mulai terbakar dengan nyala api gagak emas. Dia dengan keras menebas udara di sekelilingnya, dan saat Heaven's Meeting Sword menari dengan liar di udara, parit merah dirobek ke dalam wilayah kegelapan yang baru lahir. Dalam sekejap mata, itu sudah tercabik-cabik. Meskipun api gagak emas yang menyala-nyala merobek-robek lapisan demi lapisan domain ini, hal itu tidak menekan kegelapan yang menyelimuti langit dan bumi. Pada saat ini, aura sedingin es yang tampaknya berasal dari kedalaman dunia akhirat itu sendiri tiba-tiba melesat ke arah punggung Yunce. Fen Juechen telah dilindungi oleh domain gelap, dan dia bahkan telah memadukan auranya dengan domain tersebut, namun itu masih belum cukup untuk lepas dari persepsi spiritual Yunce. Namun Yunce tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia sedikit menggeser organ vitalnya saat dia membiarkan cahaya dingin mendekatinya. Pedang hitam yang sepenuhnya diselimuti cahaya hitam menebas bahu kanan Yunce. Pedang itu dengan mudah mengiris dagingnya, tapi saat pedang itu mengenai tulangnya, terdengar suara logam yang sangat dalam dan tumpul mengenai tulang. Fen Juechen merasa seolah-olah dia telah menghantamkan pedangnya ke batu besar yang berkali-kali lebih kuat dari baja murni. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengambil salah satu lengan Yunce dengan serangan pedang ini, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mendorong pedangnya 1 inci pun lebih jauh. Tulang-tulang Yunce diresapi dengan sumsum Dewa Naga dan telah ditempa dengan menahan badai spasial selama 18 bulan. Mereka bisa dianggap sebagai hal terberat dan paling tangguh di seluruh benua langit yang mendalam. Selanjutnya, Heaven's Meeting Sword bersiul menembus kegelapan pada saat yang sama dan menabrak tubuh Fen Juechen dengan kuat. Lampu merah aneh yang luput dari perhatian Yunce muncul di pedang merah terang saat itu meledak ke tubuh Fen Juechen bersama dengan energi yang sangat besar. Bahkan jika itu adalah Fen Juechen yang berada di puncak kekuatannya, dia masih akan menderita luka berat jika dia menerima ledakan pedang dari Heaven's Meeting Sword milik Yunce dengan kekuatan penuh. Di tengah ledakan yang menyebabkan permukaan laut bergetar hebat, lebih dari 10 tulang di dada Fen Juechen hancur secara bersamaan. Dadanya langsung ambruk saat seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali terpotong dan jeritan kesakitan keluar dari bibirnya. Darah di dada Fen Juechen berceceran dengan liar dan dia sempat kehilangan kesadaran. Ketika dia sadar, dia merasakan sensasi yang sangat menyakitkan membanjiri tubuh dan jiwanya, sangat menyiksa hingga dia hampir berharap dia mati. Kenapa, pedangnya, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Aku hanya menderita 1 pukulan dari pedangnya, tapi kenapa itu sangat menyakitkan, hingga sepertinya jiwaku terkoyak-koyak. Rasa sakit yang luar biasa tidak hanya merobek jiwa Fen Juechen, tapi juga sangat mengganggu naluri aslinya. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang compang-camping.
Sepertinya dia bahkan tidak peduli dengan luka menganga di dadanya karena semua cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya melonjak dan energi hitam di area sekitarnya dengan deras mengalir ke arahnya. Mereka membentuk pusaran hitam yang dalam dan suram di depan tubuhnya yang menyerupai lubang hitam. Yun Ce, suara serak Fen Juechen dipenuhi dengan rasa sakit yang begitu besar sehingga tidak lagi menyerupai suara manusia. Aku akan mencabik-cabik kamu hingga tercabik-cabik. Fen Juechen melolong liar saat dia bergegas menuju Yun Ce, membawa pusaran energi hitam bersamanya. Dia menggunakan seluruh kekuatan terakhir yang dia miliki untuk mengubur Yun Ce dalam kegelapan tanpa ampun selamanya. Yun Ce tidak mundur dari serangan ini. Sebaliknya, kedua lengannya perlahan terangkat ke udara saat api di Heaven's Meeting Sword tiba-tiba membesar dan berubah warna, dari merah tua menjadi emas murni yang menawan dan menawan. Pemusnahan emas. Meski diliputi kegelapan, nyala api berwarna emas masih berkobar dengan cahaya yang menyilaukan dan tidak bisa dipadamkan sedikit pun. Saat sinar pedang emas bertabrakan dengan pusaran air hitam, hanya ledakan yang sangat lembut dan teredam yang terdengar. Sepersekian detik kemudian, pusaran air hitam yang menyeramkan, menakutkan, dan hampa itu terbelah menjadi dua oleh api emas itu, hampir terbelah menjadi dua. Itu berkurang menjadi dua arus hitam yang mengalir ke kedua sisi tubuh Yun Ce sementara sinar pedang emas masih meroket ke depan, menabrak pedang hitam Fen Juechen. Pedang hitam itu tidak tertekuk oleh benturan kali ini, dan sinar pedang emas hanya terhenti selama sepersekian detik sebelum memotong tubuh pedang hitam itu dan dengan brutal menghantam dada Fen Juechen. Cahaya keemasan segera meledak keluar dengan ganas saat energi pedang berat dan api gagak emas meledak tanpa ampun ke tubuh Fen Juechen. Warrrgghahaha. Ratapan yang sangat melengking merobek langit. Fen Juechen menjadi sosok yang diselimuti api emas saat dia terlempar jauh. Sejumlah besar darah menyembur ke udara, tersebar di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Tubuh Fen Juechen jatuh ke laut dan sejumlah besar uap keluar dari tempat dia jatuh. Sepetak lautan yang lebarnya lebih dari 300 meter mulai mendidih dengan ganas. Namun api yang membakar tubuh Fen Juechen masih belum padam, api gagak emas tidak akan mudah dipadamkan hanya dengan air laut. Kedua bagian dari pedang hitam yang patah itu juga jatuh ke laut hampir pada waktu yang bersamaan, dan dalam sekejap mata, mereka juga menghilang. Sakit, rasa sakit yang tak terlukiskan menggerogoti seluruh tubuh Fen Juechen saat ini. Dia merasa hampir setiap sel di tubuhnya terpotong-potong. Rasa sakit ini bahkan bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dia alami bertahun-tahun yang lalu, saat dia secara paksa menyerap asal-usul iblis. Meskipun rasa sakit yang dia alami, keinginan Fen Juechen menolak untuk hancur dan dia mati-matian melepaskan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk memadamkan api Golden Crow. Hanya ketika dia tenggelam lebih dari ratusan meter, api gagak emas akhirnya melemah, tetapi seluruh tubuhnya hampir terbakar pada saat itu. Rasa sakit fisik yang dialaminya bahkan tidak sedikit pun dari rasa sakit yang diderita jiwanya. Tubuhnya terus tenggelam ke laut dan seluruh tubuhnya hampir tidak bergerak, seolah-olah telah diam sepenuhnya. Namun matanya dipenuhi rasa sakit, kebencian, ketidakpuasan dan penghinaan. Saya jelas mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kenapa aku masih tidak bisa membunuhnya? Kenapa aku masih kalah dengan cara yang memalukan? Kenapa selalu seperti ini? Pembalasan, satu-satunya alasan bagiku untuk terus hidup, demi balas dendam, aku melewati neraka, dan membayar harga yang paling berbahaya. Mungkinkah aku bahkan tidak bisa mencapainya, satu-satunya hal yang aku jalani saat ini? Tidak. Bagaimana saya bisa kalah dari dia, bagaimana saya bisa kalah? Tubuh Fen Juechen terus tenggelam ke perairan dalam. Tapi akhirnya dia mulai bergerak. Lengan kanannya mulai terangkat perlahan saat butiran darah hitam pekat naik dari ujung jarinya,
Matanya terfokus pada butiran darah itu dan dia menggumamkan beberapa kata seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Makan siang hari, malam abadi tanpa cahaya, di permukaan air. Yunce belum mengambil Fen Juechen yang tenggelam jauh ke laut. Sebaliknya dia berdiri di sana, menatap air dengan tenang, wajahnya serius dan muram karena dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan seluruh situasi. Tidak disangka dia bisa dengan mudah melukai Fen Juechen sedemikian seriusnya. Bahkan luka di bahu kanannya diambil sehingga dia bisa mendaratkan pukulan keras ke Fen Juechen. Seluruh prosesnya sangat mudah sehingga terasa tidak wajar. Ketika dia memikirkannya dengan tenang, ketika dia menghindar dan bertahan, kekuatan, aura, dan setiap serangan gelap Fen Juechen semuanya tak tertandingi dan menakutkan. Namun saat dia melawan Yunce dalam pertarungan tangan kosong, energinya yang dalam terus melemah dan semakin kacau setiap kali mereka bentrok. Kekuatan serangan gelapnya juga terus menurun. Bahkan jika energinya yang dalam tidak stabil, seharusnya tidak menjadi liar dalam waktu sesingkat itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Hati-hati, suara dingin Jasmine terdengar tiba-tiba. Tidak mungkin dia dikalahkan dengan mudah. Meskipun luka yang dia derita sangat berat, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Terlebih lagi, sepertinya dia berencana melepaskan semua kekuatan itu dalam satu kesempatan. Aku juga menyadarinya, kata Yunce. Tatapannya semakin intens saat dia menatap air di bawah. Heaven Smithing Sword di tangannya berkobar sekali lagi.